Tiba-tiba aja banyak ikan kecil yang mengambang. Ya Tuhan, mereka sepertinya sempoyongan. Perasaan Otan jadi nggak enak nih. Jangan-jangan itu adalah... Tidak! Itu kan penyetrum ikan. Pantas saja ikan-ikan tadi pada semaput. Mereka tak berdaya kalau karena ulahnya. Tinggal seret-seret. Setrum dari alat itu langsung membuat mereka terkapar. Oh, betapa! Sungguh perbuatan yang tidak terpuji. Kakak reporter, kakak kameramen, Otan takut untuk mendekat. Otan serahkan kepada kakak berdua ya untuk investigasi kali ini. Mak, kalau ini lagi apa? Lagi nyetrum? Ya, ini namanya setrum. Nyetrum? Itu ikan-ikan kecil? Ikan kecil ini. Apa itu, Pak? Ini namanya wader. Wader. Tuh kan benar dugaan Otan. Kasian kan kalau ikan-ikan yang ada di sini disetrum. Biasanya ngumpet nyari ikan apa, Pak? Ya, asal aja. Oh gitu. Ya, Nggak nyari ikan tertentu. Ikan nila gitu nggak? ya, Oh, kemasan. sekenanya sedapatnya. Tapi banyak itu, Pak. Ya, lumayan. Lumayan mata-mata wader, ada nila, Ada wader, ada nila. ada ucang. Ucang. Ya, Itu ada apa lagi tuh? Kayak masih. Ini nih. Ini nila kecil nih. nila kecil. Oh, iya. Astaga, Otan gak ngebayangin rasanya jadi ikan-ikan ini. Cara setrum ikan seperti ini dulu memang marak dilakukan. Memang cara seperti ini sangat memudahkan untuk menangkap ikan. Cara kerjanya sederhana. Sediakan alat dan setrum di sungai atau selokan yang sering dilewati ikan. Ini alatnya bikin sendiri, Pak. Ya, ini Oh, ya, ini dia sekarang. sebenarnya dilarang. Tapi masih nyari nih, Pak. Ya, sekedar untuk lauk. Oh, lauk. Ya, Tapi pernah nggak, Pak, ada misalnya dapat ikan yang gede terus dijual? ya, kalau banyak ya dijual. Kalau banyak dijual. Tuh Paman, kan sudah dilarang. Tapi kenapa dilakukan juga? Sekali setrum, banyak ikan yang pingsan dan akhirnya mati. Duh sob, mending besok-besok kalian jangan berenang di dekat sini deh. Bahaya. Cara mendapatkan ikan dengan setrum seperti ini bisa berakibat fatal bagi ekosistem. Ketika setrum dimasukkan ke air, bukan hanya ikan saja yang mati, telur-telur ikan dan juga ikan-ikan kecil juga mati. Hewan-hewan kecil sebagai pakan ikan juga akan ikut mati. Lama-kelamaan, jumlah ikan akan semakin menurun. Berkurangnya ikan di sungai akan merusak ekosistem. Selain itu, cara setrum ini juga berbahaya bagi orang yang menyetrum. Salah-salah, si penyetrum malah kena setrum oleh alatnya sendiri. Senjata makan tuan istilahnya. Lebih baik cari ikan dengan jaring atau pancingan saja ya teman-teman. Waduh, Sobat Nila, ayo segera menyingkir. Sepertinya itu geng paman penyetrum ikan tadi. Nasibmu buruk banget, Sob. Disetrum-setrum terus. Sebentar. Tapi kok paman-paman itu nggak bawa alat setrum? Walah, ini sih bukan perbuatan ilegal, tapi memang sedang acara panen ikan. Oh iya teman, panen ikan nggak selalu di kolam loh, bisa juga di sawah seperti ini. Namanya mina padi. Ya, mina padi adalah salah satu cara untuk memanfaatkan lahan sawah menjadi kolam ikan. Eits, tenang, tidak ada yang dirugikan dalam sistem mina padi seperti ini. Justru antara mina dan ikan saling diuntungkan, alias simbiosis mutualisme. Tuh, lihat deh, panen ikan petani melimpah kan? Ini artinya petani tak dirugikan dengan keberadaan ikan-ikan di sawahnya. Ini baru cara yang beradab untuk mendapatkan hasil ikan.
bukan dapat seperti disetrum tadi. Kalau dipelihara dari kecil, terus dibesarkan seperti ini, tentu lebih keren. Ikan yang digunakan di sini adalah ikan nila. Sobat Totan satu ini dikenal sebagai ikan yang pertumbuhannya cepat. Dalam waktu 4-6 bulan, mereka sudah bisa dipanen. Wah, kalian pasti makannya banyak deh. Pantesan cepat besar. Selain bisa panen padi, petani juga bisa ambil hasil ikannya kan? Mana ikannya besar dan sehat lagi? Gimana nggak untung coba? Urusan perut, Sobat Totan ini nggak repot kok. Nila bisa makan apa saja. Ya, betul. Istilahnya omnivora. Mulai dari lumut, telur keong, sampai rumput pengganggu padi pun bisa mereka makan. Makanya padi di sini menjadi lebih subur dengan kehadiran si Nila. Panen padinya malah mengalami kenaikan loh. Selain bisa membasmi rumput pengganggu padi, kotoran nila juga jadi pupuk kompos alami. Kalau dipupuk, tanaman bisa tumbuh subur deh. Luar biasa. Kecil-kecil kamu berguna juga ya bagi para petani. Yeeha! Panen yang banyak ya paman. Wih, gede-gede ya ikannya. Ikan hasil panen ini akan dijual dan dijadikan konsumsi. Luar biasa. Si Nila bisa membantu petani untuk menyuburkan padi sekaligus sebagai perputaran ekonomi. Cakep bener. Oh iya teman, ikan yang berasal dari Afrika ini juga terkenal dengan tubuh yang tahan banting loh. Ia dapat menyesuaikan diri di mana saja. Daya tahan tubuhnya juga sangat baik. Lihat saja, ia bahkan bisa hidup di selokan seperti ini. Selokan yang biasa jadi luar biasa karena kehadiranmu ya sob. Cakep. Ini adalah saluran irigasi yang dimanfaatkan untuk budidaya ikan nila teman. Keren. Ikan-ikan nila ini berada di saluran irigasi Bendung Lepen, Yogyakarta. Air bersih yang mengalir deras dimanfaatkan warga untuk mengembangkan teknik budidaya alami. Pembesaran ikan dengan teknik seperti ini juga lebih irit dibandingkan menggunakan kolam arus deras. Ribuan ikan pada saluran air irigasi pun menjadi daya tarik utama masyarakat. Banyak yang datang untuk melihat, dan akhirnya jadi objek wisata baru deh. Kermaks. Wah, Kak Amalia dan Kak Fia mau kasih makan ke ikan nila tuh. Tapi kok baru dengar suaranya saja ikan-ikan ini sudah banyak berkumpul ya? Selidik punya selidik, ternyata ikan juga punya organ pendengaran teman. Organ yang berfungsi sebagai alat pendengar adalah gurat sisi linea lateralis dan struktur labirin. Organ ini memberi respons suara dari luar melalui gerakan air di sekitar tubuh ikan. Informasi yang dibawa dari sinyal-sinyal suara akan menjelaskan mengenai keberadaan makanan, bahaya yang mengancam, atau lainnya pada ikan nila. Selain itu, faktor kebiasaan juga menjadi salah satu alasan mengapa ikan-ikan ini sudah berkumpul saat mendengar suara makanan. Tahu aja deh kalian kalau ada makanan, gercep alias gerak cepat, kayak otan aja. Aduh. Bener-bener deh kakak-kakak ini. Lagi banjir bukannya bersih-bersih, malah enak-enak makan. Nggak bener nih. Kalau Otan lihat-lihat, banjirnya parah juga ya. Sampai banyak sekali ikan yang ikut hanyut. Kak Oyi, Kak Debi, awas! Itu kakinya dimakan ikan. Hah? Apa? Yalah, pantas aja kakak-kakak ini santai makan dari tadi. Ini sih bukan banjir, tapi memang kolam ikan. Tepatnya restoran kolam ikan. Iya, pengunjung bisa makan sambil kakinya direndam di dalam kolam ikan.
Ada-ada aja ya. Rumah makan unik ini berada di daerah Sleman, Yogyakarta, teman. Di sini ada 2 kolam. Kolam pertama isinya ikan nila dan kolam kedua isinya ikan nilem. Iya betul, sobat Otan, si ikan nilem adalah ikan yang suka mengerumuni kaki manusia. Tenang, walau dia menempel di kaki, tapi dia hanya menghisap, tidak menggigit kok. Rasanya geli-geli enak, seperti kesemutan. Tuh, lihat aja ekspresi Kak Oyi. Ikan nilem di sini tidak diberi makan oleh pemilik rumah makan, karena dengan makan kulit mati yang ada di kaki pengunjung, ia sudah kenyang. Oh iya teman, ikan nilam yang digunakan untuk terapi ini ukurannya harus yang masih kecil ya. Kalau besar, bukannya bersih dari kulit mati, yang ada malah kaki teman-teman menjadi lecet loh. Eits, bukan berarti ikan nilam yang sudah besar langsung dibuang. Ikan nilam yang sudah besar biasa dipanen untuk diolah jadi berbagai masakan. Buat teman-teman yang gak berani duduk di kolam terapi, tenang, masih ada kolam ikan nila. Di sini teman-teman bisa puas makan sambil main sama ikan. Menu utama di restoran ini adalah soto. Ada juga nasi ayam ungu. Warna ungunya aman untuk dikonsumsi kok, karena berasal dari bunga telang. Ah, itu dia Paman Santo yang punya rumah makan. Kalau ini kan nila. Ini ikan nila ini mau terapi juga, tapi nggak agresif seperti ikan melem itu. Wah, Otan baru tahu kalau ikan nila juga ikan terapi yang tidak agresif. Pahit. Tolong jangan serang Otan ya, Wan. Hush. Loh, sebentar teman. Itu si Tawon lagi ngapain sih? Aduh, kamu ada-ada aja, Sob. Ngapain sih berusaha masuk ke sela-sela ram kawat itu? Di balik ram itu banyak bunga-bunga kesukaan kamu ya, Sob? Shh, sepertinya ada yang gak suka nih sama kedatangan kamu, Won. Teman di rumah juga lihat kan? Burung hijau itu diam-diam memperhatikan Tawon dari atas pohon. Semangat, Won! Sedikit lagi kamu berhasil menembus kawat ini. Yeay! Akhirnya si Tawon berhasil menerobos kawat ini, teman. Tatapan mata si burung hijau ini makin gak santuy, teman. Sepertinya ia mengintai sesuatu. Apa yang barusan ditangkap oleh burung hijau itu ya? Paman editor, tolong putar sekali lagi adegan barusan ya. Ya ampun, itu kan Tawon Vespa yang barusan berhasil menerobos ram kawat. Padahal kan Tawon Vespa punya sengat yang beracun. Tapi kok burung itu gak ada takut-takutnya ya? Lihat itu teman. Burung misterius ini membenturkan si Tawon ke dahan pohon sampai tidak berdaya. Dan lenyap sudah serangga beracun itu. Otan jadi penasaran, siapa sih jagoan yang bisa melahap Tawon berbahaya itu? Perhatian! Otan mau bikin sayembara. Siapa yang bisa menebak nama burung ini akan Otan angkat jadi saudara kandung Otan. Siapa yang bersedia? Namanya adalah Cirik-Cirik Kumbang. Si cantik berkepala merah ini diam-diam mengerikan ya teman. Gimana nggak ngeri coba? Wong makanannya aja Tawon beracun kayak tadi.
Padahal burung ini memiliki paruh kecil yang panjang. Otan gak nyangka cirik-cirik kumbang bisa menelan mangsa yang ukurannya lebih besar dari paruhnya. Nah. Teman di rumah dengar sesuatu nggak? Tuh, yang tadi itu loh. Paman editor, tolong kecilin suara musiknya dong. Oh, ini dia teman, suara cirik-cirik kumbang. Kicauannya sangat lantang dan sangar. Gak kebayang deh kalau suara itu berasal dari burung kecil ini. Wah, Otan lagi di mana sih? Kok bisa ketemu banyak sobat Aves dari berbagai daerah? Ada yang tahu nggak Otan lagi di mana? Yaps, 100 buat teman yang jawab aviari. Aviari yang berlokasi di Depok, Jawa Barat ini gak cuma ada satu jenis burung aja teman, tapi ada sekitar 50 jenis burung yang tinggal di sini. Hebat ya? Nah, sekarang kita kenalan yuk sama yang punya aviari ini. Let's go! Halo Paman Bowo. Barusan Otan udah keliling aviari punya Paman nih. Bagus banget. Sebenarnya apa sih tujuan Paman Bowo membuat aviari ini? Ini selamat datang dulu di aviari kita ya. Ini aviari ini kita untuk menampung burung-burung yang terlantar. Burung-burung yang terlantar di pasar burung, di kios gitu kan. Jadi emang ini khusus untuk menampung burung-burung yang kondisinya kurang layak, kita tampung di sini sebagai rumah singgah. Dan akhirnya nanti kita akan lepas liarkan ke rumahnya lagi Otan, di hutan gitu. Wow, mulia banget ya tujuan aviari ini dibangun. Sobat Otan yang bernasib kurang beruntung bisa dirawat sampai kondisinya siap untuk dilepas kembali. Tapi nih, dari tadi Otan bilang aviari, teman di rumah tahu nggak artinya apa? Yang belum tahu, kita tanya langsung yuk ke Paman Bowo. Aviari adalah kandang burung yang besar di mana di dalamnya dibuat ekosistem buatan yang menyerupai di habitat liarnya. Gitu, Tan. Gimana? Sudah terjawab kan rasa penasaran kalian dari arti aviari? Meski aviari identik dengan kandang burung yang besar, ternyata luas aviari milik Paman Bowo hanya 17 meter persegi. Kata Paman Bowo, kandang yang bisa disebut aviari harus memenuhi beberapa elemen di dalamnya. Pertama, harus ada tanaman sebagai ekosistem buatan. Vegetasinya juga harus disesuaikan dengan jenis burung yang dipelihara. Selain tanaman, elemen wajib lainnya adalah harus ada aliran air. Air yang mengalir sangat penting bagi sobat Otan di sini, seperti untuk minum dan mandi sepuasnya. Gimana? Sudah terjawab kan rasa penasaran kalian tentang aviari? Loh, ternyata selain tawon Vespa, ada si belalang sembah yang mencoba mengadu nasib di dalam aviari ini, teman. Karena kandang ini dibangun persis seperti di alam, maka hewan-hewan lain juga kerap hidup di sini. Sehingga predator ini nggak bisa dipandang sebelah mata, teman. Dari serangga kecil hingga ular bisa ditaklukkan oleh si mantis. Otan juga yakin dia bisa bertahan di dalam aviari ini. Ups, tapi ini bukan waktu yang tepat untuk santai-santai, Sob. Itu, lihat di sana. Ada cirik-cirik kumbang yang sedang memantau kamu. Astaga! Cirik-cirik kumbang semakin mendekat, Sob. Wah, sepertinya si mantis mulai ciut nih nyalinya. Ia mulai bermanipulasi seperti daun dan tidak membuat pergerakan sedikit pun. Karena jika cirik-cirik kumbang melihat satu pergerakan, maka... Tidak! Dalam sekejap mata, mantis itu berhasil dimangsa oleh cirik-cirik. Bahkan serangga predator itu belum sempat mengeluarkan perlawanan. Namun, paruh cirik-cirik lebih cepat untuk menangkap bagian kepala mantis. Hop! Ukuran mantis yang lebih besar dari tawon ini juga ludes di lahap cirik-cirik kumbang.